Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Yusha bin Nun. Yusha, atau Yusha bin Nun, adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanah. Dia adalah murid Musa dan sosok yang mewarisi kepemimpinannya atas Bani Israel sepeninggalnya. Yusha dikenal sebagai tokoh yang memimpin Bani Israel memasuki Palestina. Dalam Yahudi dan Kristen, tokoh ini disebut Yosua. Beliau adalah nabi yang melanjutkan tugas estafet dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Nama beliau adalah Yusha bin Nun bin Afarim bin Yusuf bin Yakub bin Inshak bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Kisah Yusha bin Nun dimulai dalam surat Al-Kahfi ketika Allah berfirman, "Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, Yusha bin Nun, aku akan terus berjalan sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Quran Surah Al-Kahf 18, ayat 60, ini adalah perjalanan Nabi Musa saat menuntut ilmu untuk bertemu Nabi Khidir. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu, ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Quran Surah Al-Kahf 18, ayat 61, ikan itu adalah bekal mereka berdua. Musa dan Yusha, ketika ikan itu hilang, Yusha menunda kasih tahu Nabi Musa yang sedang istirahat, tapi malah lupa. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Quran Surah Al-Kahf 18, ayat 62, Musa letih karena sengaja dibuat Allah, supaya mereka tidak berjalan terlalu jauh dari titik pertemuan dengan Nabi Khidir. Dia, pembantunya, menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Quran Surah Al-Kahf 18, ayat 63. Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Quran Surah Al-Kahf 18, ayat 64, dan akhirnya mereka balik ke tempat pertemuan dua laut untuk bertemu Nabi Khidir. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahf 18, ayat 65. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel yang di Mesir kembali ke Palestina. Setelah itu Nabi Musa, alaihissalam membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis di Palestina untuk hidup kembali di kampung nenek moyang mereka yaitu Yakub, alaihissalam. Tatkala mereka telah sampai di Baitul Maqdis, ternyata di dalamnya terdapat bangsa yang lain yang kuat-kuat. Maka Nabi Musa memerintahkan mereka untuk berjihad melawan orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain.'" Quran Surah Al-Maidah 20. Sebelum Nabi Musa, alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk berjihad, Nabi Musa mengingatkan kepada mereka tentang seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Terjadilah percakapan antara Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa, alaihissalam berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Maidah 21. Mereka, Bani Israel, berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Quran Surah Al-Maidah 22, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Al-Maidah 23.
Para ulama menyebutkan salah dari kedua orang yang menasehati Bani Israel adalah Yusha bin Nun, dan satunya Khalid bin Yufana. Mereka berdua takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surah Al-Maidah 24. Pada ayat ini kembali menunjukkan membangkangnya Bani Israel kepada Nabi Musa, alaihi salam. Musa dibuat jengkel oleh kelakuan Bani Israel, mereka pun kemudian menyuruh Nabi Musa, alaihi salam dan Allah yang memerangi orang-orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Musa berdoa. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Quran Surah Al-Maidah 25, dan Allah kabulkan doa Nabi Musa. Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi, padang tih, itu. Maka janganlah kamu bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran Surah Al-Maidah 26. Allah hukum mereka. Ada perbedaan pendapat, yang terkuat Musa ada bersama mereka. Tempat itu antara Mesir dan Syam, lokasi dekat Laut Merah. Lokasi yang tidak luas, Nabi Yusha bin Nun tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran tetapi diisyaratkan dalam beberapa ayat. TK dibahas di atas. Dalam masa itu Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Ketika keluar dari situ keluarlah Nabi Yusha bin Nun dan membawa Bani Israel untuk jihad yang kedua kalinya, yang membangkang ketika itu, kebanyakan meninggal. Yang ikut jihad kedua ini generasi kedua baru. Versi Bible mereka semua disunat. Ibnu Katsir berkata, Nabi Musa ketika menjelang 40 tahun berharap bahwa dialah yang akan berjihad menaklukkan Baitul Maqdis. Namun akhirnya Nabi Yusha bin Nun yang menaklukkan Baitul Maqdis. Selanjutnya kisah Yusha bin Nun, yang juga seorang mujahid. Allah memberi keistimewaan kepada Nabi Yusha terkait tertahannya matahari. Nabi Yusha hanya membawa jihad orang-orang yang serius berjihad, tidak punya urusan duniawi yang kriteria duniawi saat itu adalah 1. Laki-laki yang baru saja menikah sementara ia belum menikmati hari-hari pertamanya. 2. Seseorang yang sedang membangun rumahnya, sementara atap belum terpasang. 3. Seseorang yang memiliki kambing atau unta bunting dan ia sedang menanti kelahirannya. Dikisahkan tatkala beliau hendak masuk dan menyerang ke Baitul Maqdis, versi Bible adalah Yeriko, ternyata waktu telah masuk waktu asyar dan sebentar lagi akan datang waktu malam, sedangkan kode etik peperangan zaman dahulu itu adalah tidak boleh melakukan peperangan di malam hari. Akhirnya Yusha bin Nun tidak ingin berhenti berperang, lalu dia berkata kepada matahari dan berdoa. Wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikuti perintah Allah, dan aku juga diperintahkan. Ya Allah tahanlah matahari, untuk tidak terbenam, untukku. Tafsir Ibnu Katsir, maka Allah kemudian menahan matahari agar tidak tenggelam. Maka berperanglah Yusha bin Nun untuk mengalahkan mereka dan akhirnya dia menguasai Baitul Maqdis. Kemudian Allah memerintahkan mereka, Bani Israel, untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, matahari ditahan, bisa jadi berhenti atau lambat. Akhirnya Nabi Yusha bersama pasukan menang pasukan Yusha, kemudian mengumpulkan ghanimah, harta-harta milik musuh. Sebelum masa kenabian Muhammad bin Abdullah Shallallahu alaihi wasallam, harta ghanimah tidak halal untuk dimiliki. Harta ghanimah harus diserahkan dan dipersembahkan kepada Allah. Caranya? Dengan mengumpulkannya di sebuah lokasi. Kemudian akan ada kobaran api turun dari langit yang untuk menghanguskan dan membakar habis harta tersebut. Kecuali masih ada perbuatan gulul. Gulul adalah menyimpan sebagian harta ghanimah tanpa alasan yang dibenarkan. Saat harta ghanimah telah dikumpulkan oleh para petugas dari pasukan Yusha dan ditumpuk menggunung, api yang dinanti-nanti benar-benar turun. Namun, api tersebut tidak membakar dan menghanguskan. Ada apa gerangan? Nabi Yusha menegur, pasti ada gulul di antara kalian. Masing-masing suku harus mengirimkan satu orang perwakilannya untuk berbayat kepadaku. Ternyata, ada satu orang di antara mereka yang tangannya lengket di tangan Yusha. Beliau lalu memastikan, di suku kalianlah perbuatan gulul itu. Sekarang, seluruh prajurit dari suku kalian harus berbayat kepadaku.
Akhirnya, dari semua anggota suku yang berbayat ada 2 atau 3 dari mereka yang tangannya lengket di tangan Yusha. Beliau pun memutuskan, gulul itu ada pada kalian. Kalianlah yang berbuat gulul. Kemudian, orang-orang tadi mengeluarkan emas sebesar kepala sapi yang disembunyikan sebelumnya. Lalu emas tersebut dikumpulkan menjadi satu dengan harta ganimah yang telah ada sebelumnya. Api pun turun dari langit dan menghanguskan harta itu semua. Setelah itu, seterusnya Baitul Maqdis dikuasai oleh Bani Israel. Yusha bin Nun tetap berada di tengah-tengah mereka untuk membimbing, mengarahkan, dan memimpin sampai beliau meninggal dunia pada usia 127 tahun. Jarak waktu antara wafatnya Musa dengan Yusha adalah 27 tahun. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.